juga ini kan ada tanda panahnya itu. Panahnya harus lurus sama ini. Oh, jadi nggak sembarang masang aja ya? Ini nggak bisa, ini salah kalau ini. Oh, Ini salah. kalau misalkan posisi masang Posisinya salah, ini. efeknya apa? Efeknya itu nggak nyampe. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. So, oke, welcome back lagi di channel gua. Jadi kali ini kita mau bikin konten seputar otomotif lagi ya guys ya. Jadi di sini kita kontennya konten otomotif dulu. Nanti kita setelah konten ini mungkin kalau ada kesempatan ya kita seperti biasa ya guys, kita kontenin lagi Dedek Gemes. Tapi kali ini kita mau perbaikan dulu mobil ya. Jadi kita mau benerin apa sih sebenarnya? Jadi di sini gua ada keluhan di perkakian ya guys. Jadi kaki-kakinya tuh ada sedikit aneh gitu, bunyi-bunyi bukan gitu sih sebenarnya. Bunyi-bunyi aneh guys. Jadi nanti kita benerin dulu lah ya. Jadi agak sedikit macet nih guys. Nah, jadi di sini kita mau ke bengkel. Rekomendasi dari temen ya gitu. Katanya kalau mau beresin perkakian tuh kaki-kaki mobil tuh di bengkel ini nih guys. Kita lihat nanti bengkelnya seperti apa dan pengerjaannya, terus kualitas pengerjaan dan semuanya lah nanti kita lihat ya. Karena gue juga baru mau coba nih. Oke, jadi kita udah nyampe nih. Jadi bengkelnya di sini guys, Heri Jaya Per katanya. Ini rekomendasi dari temen gua dan di sini bengkelnya lumayan gede sih. Nah, jadi di situ juga jadi dua ruko. Nah, untuk per-peran di sini juga ada mobil pick up tuh guys lagi di bengkel. Nah, ini daerahnya daerah Caman. Ini bengkelnya. Terus gue lagi pengecekan dulu nih kaki-kakinya, mastiin karena memang intinya mau ngecek kaki-kakinya. Kebetulan kaki-kakinya pengen dicek. Keluhan di bearing roda belakang kiri, tapi belum pasti nih karena gue rasain barusan nggak ada cuy, nggak ada indikasi rusak. Karena kalau bearing roda kena tuh biasanya bunyi ya. Jadi barusan gue rasain kayak gak ada bunyi apa-apa. Nah, tapi nggak tahu juga. Intinya kan di sini juga sebenarnya pengen pengecekan keseluruhan ya. Jadi pengen pengecekan full intinya mah. Nah, sekarang lagi dicek. Intinya di sini pengen pengecekan full. Jadi kalau misalkan ada yang memang beneran kena, jadi mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kalau misalkan memang baru ketahuan sekarang kan jadi lebih enak, jadi bisa diperbaiki semuanya. Jadi intinya pengen kaki-kakinya dicek semua seperti tadi gue bilang biar enak lagi. Ini juga kemungkinan indikasi kan shocknya juga minta ganti, tapi nggak tahu lah, lihat nanti aja. Nah, gokil guys. Jadi si abangnya pengecekan kaki-kakinya di sini benar-benar sampai ngolong gitu, dicek-cek semua bener sih. Oke, jadi kita lanjut yang kelanjutan tadi. Nah, di sini gue lagi ngecek lagi sama si abangnya nih, sama si masnya. Jadi intinya kan ini mobil bukan pegangan gue sehari-hari. Jadi gue nggak bisa ngejelasin juga ke si masnya. Si masnya barusan takon karonyong. Wong Jawa kebetulan guys, Wong Jawa dia nih. Jadi dia nanya sebenarnya keluhannya apa, dan
yang mau dibenerin apa. Bearing belakang kiri sama shocknya. Ada catatan dari ke bengkel resmi katanya bahwa ada kerusakan di situ. Tapi barusan dicek ya, sebenarnya kalau dicek manual barusan sih nggak ada sebenarnya. Tapi shock kebetulan barusan ada bunyi ya mas. Ada duk belakang. Yang shock belakang sih kayaknya bener, shock belakang ada kena. Tapi kita coba pastiin lagi ya ini sambil jalan. Karena ngecek juga kalau di jalan bagus mah susah ketahuannya. Jadi kita nyari jalan yang agak, oh iya ada duk. Yang pertama yang itu kayaknya bukan shock sih. Apa? Bukan. Barang ya? Pusing trailing om. Oh coba deh. Coba Nggak ngerti lah saya malah. Kita sambil belajar nih sama si masnya. Bushing trailing katanya. Bushing trailing yo. Pusing trailing ya. Bushing trailing tuh Setelah kayak sayap belakang lower yang arm sayap, belakang. lower arm gitu ya. Kalau yang Depan kan lower arm, kalau belakang pokoknya armnya lah. armnya ya, bushing arm lah ya. Nah, kita pahamnya bushing arm biasanya. Nah, kalau bahasa bengkel yang sebenarnya tadi apa mas? Trailing. Nah, jadi kayak gitu guys, nambah ilmu nih guys. Ini daerah Caman guys, jadi bengkelnya tuh namanya Heri Jaya Per, ya mas? Ya, nah gue juga dapet rekomendasi dari temen gue yang seperti tadi gue bilang di opening video ya. Ada rekomendasi dari temen di Heri Jaya Per. Pertanyaan gue mas nih, Heri Jaya Per tuh gue searching di Google itu ada yang di Caman, ada yang di Ratna, ada Duren Sawit, Raden Inten. Nah itu di Jalan Mustika satu. Oh itu podo wae ya? Podo wae, oh satu. Sama aja ternyata. Kakak adik satu cabang. Oh berarti memang cabangnya juga guys. Nah tadi juga kakak adik semua. Oh kakak adik semua dia katanya nih. Jadi tadi kan gue sempet bingung pas searching di Google, ada beberapa ini yang sebenarnya yang direkomendasiin dari temen kan yang di Caman katanya, tapi pas gue buka ada Jalan Ratna sama Raden Inten kan. Oh ternyata sama aja ya. Sama aja ternyata ownernya itu memang adek abang katanya. Dari Semarang semua ya mas? Semarang semua. Dari semua. Pekerjanya juga satu kampung semua. Satu kampung semua ya? Masih Iya. saudara semua. Oh, nah jadi rata-rata emang kayak gitu tuh guys. Jadi mekaniknya juga katanya satu kampung semua. Si saudara biasanya kayak gitulah. Nah, saya juga tadi sempat baca-baca reviewnya mas di itunya apa di Google-nya ya. Bagus sih, makanya langsung kita tadi gas ke sini. Ya udah rusak coba. Nah, ini lagi di jalan jelek nih guys. Nanti kalau misalkan next gua bikin konten sambil benerin mobil gitu, nggak apa-apa ya mas, gua banyak nanya gitu. Nah siap katanya. Nah jadi nanti inilah guys, si Bolo insya Allah gua ke sini Heri Jaya Per nih, biar kita bikin kontennya makin leluasa gitu. Oke, jadi gue di sini mau fokus dulu ya dengerin kaki-kaki yang bermasalahnya. Oke guys, jadi mobilnya udah masuk ke sini. Nah ini untuk proses tahap pembongkaran ya, karena tadi gue udah ngobrol-ngobrol ya, intinya tadi udah pengecekan kan, terus ada beberapa yang memang harus diperbaiki atau diganti ya. Intinya ini gue per bushing-bushingan ya. Jadi ini karet-karet bushing tuh udah bener-bener harus diremajakan. Jadi harus permajaan karet-karet bushing. Nanti untuk detailnya mungkin nanti gue sama si masnya yang tadi ya, mau sedikit banyaknya dia mau jelasin. Jadi ini kenapa mas nih mas? Ini bushing ya, sayap roda depan ya. Nah jadi kondisinya udah nih. Oh iya oke. Ini satu lagi. Iya, Bushing juga, udah kena juga ya. Nah jadi emang bushingnya nih. Oke lah mas, gas. Jadi bener ini kita permajaan
perbusingan nih guys. Jadi bushingnya semua kita remajakan, kita pembaruan, sama shocknya juga semuanya kita ganti depan belakang. Nah, bener sih, gokil juga berarti si masnya tadi. Ini bushing barunya ya mas? Iya. Nah ini kita bushing barunya nih, yang depan. Kalau yang belakang juga bushingnya ada berapa biji? Dua juga ya? Kanan kiri juga. Ini yang belakang, ini yang depan, baru yang depan nih guys. Jadi ini yang depan dicek dulu sama itu. Oke. Nah ini yang belakang nih. Kalau yang belakang panjang gini guys modelnya. Jadi di sini ininya bushingnya nih, sama satu lagi sono. Berarti bushingnya ini sama itu doang ya? Udah dua ya? Nah jadi yang belakang tuh cuma sama, bushingnya cuma dua, sebelah sini sama satu laginya tuh di sono. Kalau yang depan ini juga bushing apa bukan mas? Iya. Bushing juga ya? Masih bagus ya? Sebenarnya kalau yang depan bushingnya ada 2 titik ya, sini sama sini. Nah ini untuk Honda Freed ya, sedikit informasi aja nih sama teman-teman untuk pengguna Honda Freed. Ini proses melepas bushingnya nih guys. Oh iya, udah mendem ya. Ini kan ada tanda panahnya itu. Panahnya harus lurus sama ini. Oh jadi nggak sembarang masang aja ya? Ini nggak bisa, ini salah kalau ini. Kalau misalkan posisi masang salah, efeknya apa? Efeknya mobil bantingannya keras sama cepet jebolnya ini. Oh, ini cepet jebol sama ngefeknya ke sini-sini juga ya, sama bantingan juga nggak enak ya. Oh ya, oke. Nah guys, jadi ilmu juga tuh pemasangan si apa namanya ini? Bushing trailing tuh. Jadi cara pemasangannya juga ada posisi-posisinya guys. Jadi kalau misalkan salah masang, ya ada efeknya tuh bantingan nggak enak sama cepet rusak lagi ke bushingnya juga katanya. Nah jadi ilmu lagi nih guys. Nah guys, jadi proses habis tadi pemasangan bushing, pengepresan bushing, terus sekarang dicuci. Nah di sini jadi dicuci bersih juga nih guys. Jadi bukan cuma bongkar pasang, tapi dicuci juga nih, jadi bersih. Tadi kan habis pasang ngepres di sono, habis kelar pemasangan bushingnya, terus dicuci bersih di sini guys. Gokil sih ini untuk pengerjaannya sih menurut gue nya. Jadi gue rekomendasiin nih buat temen-temen yang ada di sekitaran Bekasi. Jadi kemungkinan bengkel ini recommended sih. Jadi gue tadi ngelihat semua cara pengerjaannya, pemasangannya, bongkar pasangnya lah intinya. Jadi di sini kita udah ngelihat lah proses semuanya ya sampai tahap sekarang, tapi belum beres ya. Jadi sampai tahap ini menurut gue sih udah bagus sih pengerjaannya. Jadi nantilah di akhir video mungkin gue bisa spill antara rekomendasi atau tidaknya ya. Tapi sejauh ini sih menurut gue udah lumayan lah recommended. Ini shock depan ya. Oke, depannya guys.